Dengan bangganya, dia cerita yang buat kami kaget karena ngeri. Karena katanya semalam dia tidur dengan mbaknya yang di depan. Bahkan udah begituan. Dia juga terus-terusan ceritain kecantikan wanita itu yang menggambarkan bentuk tubuhnya. Tapi aku dan Agil dengan ngeri, dengernya tuh ngeri. Karena kami tahu mbak-mbak itu bukan manusia. Apalagi dengan wujudnya itu yang menyeramkan. Aku terus ingetin Tony, tapi dia tetap gak percaya. Dia bener-bener nganggap kalau wanita itu cantik. Bahkan Tony mulai makin aneh. Karena dia mulai bertekad akan menikahi mbak-mbak itu secepatnya. Di sini Tony makin aneh. Aku dan Agil bingung lah. Kami sempat kepikiran untuk ngelaporin soal ini ke Pak Usman. Tapi aku pikir-pikir lagi kayaknya kami nggak akan berani ngelapor. Karena Tony udah ngelakuin hal-hal begituan. Kami takut diusir karena kelakuan nggak sopan secara normal. Siangnya aku baru pulang penelitian. Ya mbak-mbak itu masih duduk di tempat depan rumahnya dengan wajah yang gak enak dipandang. Aku berusaha untuk gak melihatnya. Kami pun mulai gak mikirin karena dikit kesal dan takut pastinya. Saat kami sedang makan siang, yang awalnya Tony berisik banget, tiba-tiba diam. Awalnya kami kira dia ketiduran karena kata Agil dia emang belum tidur semenjak pulang dari subuh. Tapi sampai malam Tony belum juga bangun. Aku bangunin, mau ngajak makan malam, dia nggak bangun juga. Akhirnya Agil bangunin agak kuat. Tapi Tony sama sekali nggak bereaksi. Di sini kami sadar Tony bukan tidur atau pingsan. Di sini aku dan Agil bener-bener paniknya orang saat itu. Akhirnya aku beranikan diri ke rumah Pak Usman. Aku ceritain soal ini. Semuanya aku ceritakan ke Pak Usman. Setelah aku cerita, Pak Usman panik langsung lari ke rumah kami melihat keadaan Tony yang sudah terbaring. Di sini Pak Usman yakin kalau rohnya Tony sedang dibawa dengan sosok wanita yang di depan itu. Ternyata emang benar, Pak Usman emang benar-benar tahu soal sosok wanita yang di depan itu. Malam itu juga Pak Usman minta bantuan ke Pak Kades, yang akhirnya malam itu keadaan rumah ramai dengan beberapa warga yang melihat keadaan Tony yang udah terbaring. Ada salah satu warga desa yang kelihatannya orang yang paling dipercaya oleh warga. Aku nggak tahu dia itu dukun atau ustadz. Yang pasti dia punya punya kemampuan semacam dukun lah. Malam itu dukun itu membacakan doa-doa dan semacam melakukan ritual ke tubuhnya si Tony. Aku dan Agil cuma bisa ngelihat dan berharap Tony selamat. Kami sama sekali nggak ngerti Tony kenapa dan apa yang dilakukan dukun itu. Sama sekali nggak ngerti. Tiba-tiba Pak Usman datengin aku, nyuruh aku manggil Agil, dan Pak Usman bicara dengan kami berdua. Dia cuman sampein hal ini ke kami untuk jangan ngabarin orang tuanya Tony dulu. Siapapun orang luar desa jangan tahu dulu soal apa yang dialami oleh si Tony. Karena warga desa mau mengusahakan mengembalikan Tony. Aku cuma bisa ikutin aja. Ya udah, aku nggak ngabarin siapapun soal kejadian ini.
demi kebaikan pikiranku karena kami nggak ngerti apa-apa di sini. Setelah dukun itu membacakan doa-doa ke tubuh Tony, dukun itu jalan ke depan sendiri dan masuk ke rumah depan. Rumah Mbak itu. Kami dan beberapa warga ikut jalan ke depan, tapi kami tidak diizinkan untuk masuk ke rumah itu. Hanya dukun itu yang bisa masuk sendiri. Jadi kami semua hanya menunggu dukun itu di luar. Kami semua duduk di jalan-jalan. Mbak-mbaknya itu yang biasanya terlihat duduk di depan rumahnya, malam itu nggak kelihatan lagi. Dukun itu cukup lama di dalam rumah itu. Kami nggak tahu apa yang dia lakukan di dalam. Lalu setelah kurang lebih setengah jam, dukun itu keluar. Dengan keadaan mukanya yang sangat pucat dan lemas. Yang langsung terduduk di teras rumah wanita itu. Dia pun langsung disuguhi minuman karena keadaan benar-benar kayak orang baru tenggelam. Kami pun nunggu dukun itu pulih. Setelah dukun itu pulih, dia mulailah bercerita. Katanya, saat itu Tony dibawa sosok sebangsa jin yang menyerupai wanita, yang memang dikenal jin, yang haus akan pernikahan. Tony udah ada di alam mereka. Sosok itu suka dengan Tony. Dukun itu juga jelasin, Tony cuma bisa balik hanya dengan panggilan hatinya. Dia bisa balik kalau dia berniat dan mau balik. Tapi masalahnya hati dan pikiran Tony itu udah buta. Buta oleh cinta. Buta oleh cinta mbaknya itu. Dukun itu bisa memanggil Tony balik, tapi dukun itu nggak bisa masukkan ke dalam alam mereka. Masuk ke alam mereka. Cuman bisa memanggil dari luar. Tapi dukun itu juga bilang, aku bisa memanggil temanmu, tapi jangan terlalu berharap. Aku dan Agil di sini cuman bisa diam. Apa yang aku rasakan itu nggak bisa digambarkan karena aku ngerasa kayaknya Tony nggak bisa balik lagi. Malam itu yang mulai larut, kami semua masih duduk di teras rumah. Tiba-tiba kedengeran suara pesta yang persis kayak kemarin malam kami dengar. Warga di hadapan kami yang dengar itu semuanya pada kaget. Mereka semuanya pada nyebut Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Semuanya pada menyebut. Aku kebingungan juga ngelihat Agil yang kebingungan plus takut. Kenapa semuanya pada nyebut? Ternyata Pak Usman ngejelasin ke kami, suara itu pertanda akan ada upacara pernikahan. Tapi bukan pernikahan manusia. Itu adalah pernikahan jin atau sebangsa jin. Spontan aku nanya, apa itu pernikahan jin dengan Tony? Pak Usman dan semuanya hanya diam dengan raut pasrah. Termasuk dukun itu juga diam. Gak ada yang menjawab. Aku sadar dan aku merasa gimana gitu. Yang ada dalam pikiranku setelah itu, apakah aku salah menanyakan sesuatu? Karena tiba-tiba semuanya jadi diam. Aneh banget suasana pada malam itu. Malam yang semakin larut, akhirnya semuanya pada bubar. Tapi dukun itu sebelum pulang, dia manggil aku dan Agil. Dia ingetin ke kami, kalau kami mendengar atau melihat sesuatu apapun dari rumah depan, jangan terpancing. Apalagi jangan pernah masuk ke rumah itu. Dan untuk malam ini, pintu depan rumah jangan ditutup, biarkan aja terbuka. Katanya, siapa tahu atas izin yang maha kuasa, Tony bisa pulang. Jadi kalau pintunya tertutup, rohnya nggak akan bisa masuk dan balik ke tubuhnya. Dengan ragu-ragu,
aku tetap mengiyakan. Setelah semuanya pulang, aku semacam ngerasa aneh soal pintu itu dan lebih anehnya lagi. Aku nanya dengan Agil, kok pintunya nggak boleh ditutup? Bukannya hantu atau roh bisa nembus dinding ya? Tanyaku ke Agil. Kita nggak ngerti. Demi kebaikan, udah ikutin aja. Ya udah, kami benar-benar ikutin apa aja yang mereka minta. Malam itu kami nggak bisa tidur. Aku cuman diam, Agil cuman diam termenung. Di sini aku benar-benar ketakutan, tapi yang aku takutkan gimana kalau Tony nggak bisa balik lagi. Aku bingung harus bilang apa ke orang tuanya. Karena orang tuanya tahu Tony ke desa ini tuh nemenin penelitian. Aku bingung dan takut sepanjang malam. Lalu sekitaran jam 2 menjelang subuh, yang keadaannya hening banget, kami dengar suara Tony itu nangis minta tolong. Akhirnya Agil juga kaget mendengar suara itu, dan kami pun bingung. Suaranya itu beneran suara Tony, jelas banget suaranya. Padahal tubuh Tony malam itu ada di hadapan kami yang terbaring pingsan. Ingat pesan dari dukun itu, kami pun berusaha untuk tidak terpancing dengan hal itu. Yang akhirnya kami pun cuma dengar aja, yang cukup lama banget kedengarannya. Tapi akhirnya suaranya itu pun hilang, dan kami perlahan ketiduran pada malam itu. Paginya, aku bangun. Di sini aku bener-bener udah gak mikir soal penelitianku lagi. Lalu, gak lama kemudian dukun itu datang menanyakan kondisi Tony, Pak Usman dan Kades yang juga datang saat itu. Yang ternyata tubuh Tony mau diruqyah di hari itu juga. Ruqyah dimulai dari siang sampai sore. Setelah selesai proses ruqyah, dukun itu memanggil Tony dengan cara membisikkan ke kupingnya, Nak Tony, kamu harus pulang. Berulang kali, dukun itu membisikkan kalimat itu ke kuping Tony. Hingga dukun itu menyelipkan nama bapak ibunya Tony untuk menyuruh dia pulang. Di sini untung aja Agil tahu namanya bapak dan ibunya Tony. Aku agak nggak tahu sama sekali karena dulu aku nggak pernah meriksa rapotnya. Setelah dipanggil-panggil dan diruqyah, Tony nggak bereaksi sama sekali. Dia tetap terbaring. Aku ngelihat wajah dukun itu yang terkesan putus asa. Semua yang orang sedih ngelihat tubuhnya Tony yang terbaring. Tapi beberapa jam kemudian, sekitaran jam 9 malam, Tony tiba-tiba bergerak dan bangun. Dia bangun dengan keadaan lemas dan linglung banget. Dia heran ngelihat sekitar yang udah ramai banget dengan orang-orang saat itu. Semua warga yang ada di situ berucap, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wah. Semuanya pada senang. Tony akhirnya balik, dan dukun itu ngucapin terima kasih untuk semuanya yang udah bener-bener merhatiin kami. Tapi dukun itu bilang awalnya dia ragu Tony itu bisa balik. Ternyata atas izin Allah SWT, akhirnya Tony bisa balik. Setelah itu semua, aku benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Aku penasaran kenapa wanita itu bisa suka dengan Tony. Apakah karena kami udah melakukan kesalahan? Kalaupun iya, kami berencana segera meminta maaf. Lalu aku nanya dengan Pak Usman dan dukun itu. Pak Usman ternyata nggak nyalahin kami, Tony, bahkan sosok itu. Kata Pak Usman,
sosok itu emang udah lebih dulu ada di desa mereka dibandingkan dengan manusia. Sebelumnya sosok itu nggak pernah menghantui dan menakuti warga-warga. Semua warga mungkin tahu atau bahkan pernah melihat sosok itu. Tapi nggak pernah menjadi masalah. Tapi sosok itu emang jin yang haus akan pernikahan. Mereka kadang menampakkan wujudnya dengan orang yang dia suka dan nggak dia suka. Dia cenderung menunjukkan wujud yang menyeramkan dengan orang yang tidak dia suka. Dan sebaliknya, seperti itu juga yang dialami oleh Tony. Katanya, jin itu sama seperti manusia yang suka dengan orang lain dengan alasan-alasan tersendiri. Itu juga dengan sosok-sosok itu suka dengan Tony. Ada alasan sendiri yang mereka nggak tahu. Tapi biasanya sosok itu lebih mudah mendapatkan orang dengan jiwa-jiwa yang lemah. Maksudnya itu, kayak orang yang hati, pikiran, dan imannya yang lemah. Itu persis kayak si Tony. Aku kenal banget dengan karakter si Tony. Dia emang jarang mengaitkan apapun dengan dasar hati nurani. Contohnya kayak awal dia ngelihat sosok yang dia lihat itu, dikiranya si bunga desa. Dia emang suka tapi murni karena pikirannya kotor. Dia suka tapi nggak mengaitkan dengan hati dan pikiran yang baik. Dan itulah sebabnya sosok itu lebih mudah mengambil jiwanya si Tony. Lalu malam itu sebelum Pak Usman dan warga desa lainnya pulang dari rumah kami, dukun itu ngasih pesan ke kami. Sebaiknya besok pagi sepatnya kalian pergi dari desa ini. Terutama Tony, karena aromanya mungkin masih tercium dan itu masih memungkinkan dia kembali diambil dengan sosok itu. Pak Osman juga ngasih pesan ke aku. Apa yang udah dialamin Tony sebaiknya tidak untuk diumbar dengan banyak pihak, karena itu persoalan intim desa mereka yang bisa membangun kesan menakutkan soal desa-desa mereka. Akhirnya pagi tiba. Kami beres-beres dan pamit dengan Pak Usman, Pak Kades, dan dukun itu yang sudah membantu. Bahkan ikhlas membantu kami dari kesalahan kami sendiri. Lalu kami pulang. Di jalan pulang, keadaan Tony masih lemas banget. Bahkan masih linglung. Tapi dia udah mulai bisa ngomong. Maksudnya ngomongnya udah mulai nyambung. Sambil nyetir, aku penasaran sebenarnya apa sih yang dia rasakan. Apa yang dia lihat gitu. Dan katanya Tony udah masuk ke alam mereka kan. Tapi sayangnya Tony gak bisa ingat banyak. Yang dia ingat, dia duduk di arak-arak, layaknya arak-arak pengantin dengan sosok wanita yang wajahnya sama sekali nggak bisa dia ingat. Dia juga ngeliat sekitarnya yang emang tempat yang asing, bukan tempat yang dia kenal. Dan orang-orangnya semuanya aneh dan menyeramkan. Tapi saat itu Tony juga nggak bisa ngerasain takut, sedih, nyesel, bahkan marah juga nggak bisa. Cuman itu yang dia ingat soal apa yang dia rasakan saat itu di dalam keadaan yang nggak sadar. Jadi setelah kejadian itu, Tony minta ke aku, jangan untuk ceritakan soal kejadian ini ke orang tuanya. Katanya dia malu dan takut udah melakukan hal-hal yang gak pantas. Tapi setelah kami sampai, aku antar Tony ke rumahnya. Tapi karena keadaan Tony yang lemas, pucat, dan linglung gitu, ibunya nanya dengan aku. Dengan gagap, bingung antara jujur atau harus bohong. Akhirnya aku bilang, kalau Tony kerasukan saat di desa di sana. Dari situ Tony terus-terusan pesenin ke aku dan Agil
Bahkan dia memohon untuk jangan ceritain soal kejadian itu dengan teman-teman lain karena dia benar-benar malu. Tapi akhirnya aku mulai menceritakan kisahku ini karena ini juga kisahku. Bagiku, aku berhak untuk menceritakan kisahku ke orang-orang. Lumayan. Cerita yang sangat klimaksnya. Iya. Konfliknya ada, pembawaannya pertama, pengenalannya juga dapat. Jadi seolah-olah suatu cerita itu lengkap. Jadi dia menceritakan langsung dari sudut pandang dari tempat sosok-sosoknya, kejadian apa yang dialami. Iya, mindset of dream. Sangat menyeramkan. Kalau pesanku masih ya, opini aja. Jadi dimanapun tempatnya, kita harus bisa menata diri, itu pasti. Dan harus bisa membedakan antara nafsu dan antara nafsu dengan kondisi tempat itu. Ya kita manusia wajar kalau melihat suatu cewek orang yang cantik atau menarik, kita tertarik, itu wajar. Tapi hal-hal yang nafsu ini harus bisa dikontrol. Soalnya nafsu apapun itu nggak baik sifatnya. Harus balance. Ya antara balance, kalau menyudutnya ke arah yang jelek, ya mending nggak usah. Lagi pula di desa itu juga mungkin sosok ini udah menjadi apa ya? Kan dia ada di situ sebelum manusia itu ada. Urban legend ya. Mungkin dulu gagal nikah paling ceritanya. Allahualam mas. Allahualam. Ya supaya berdoa minta yang kalau di tempat baru kan kan dia kan ikut tugas kuliah di tempat baru, mungkin ya berdoa dulu temennya minta izin diberikan keselamatan dan selamat sampai pulang. Di situ pokoknya intinya ingat sebelumnya kan ada yang tahu bahas gitu. Doa seberapapun kalau emang jalannya takdirnya seperti itu, tapi kan doa seenggak-enggaknya bisa melindungi kita seberapa kuat doa kita, ya kan. Tapi the power of dongo. Tapi gimana masih ya, posisinya kan emang hal-hal seperti itu tidak bisa kita hindari loh. Iya sih. Kita nggak mengendakinya, tapi itu bisa terjadi. Ya makanya itu kita harus bisa mengontrol nafsu, kondisi juga. Yes, terima kasih untuk Mas Payung Hitam atas ceritanya. Mungkin cerita ini bisa membuat teman-teman obor untuk saling menguatkan sahabat dan ya ingat kepada Allah kemanapun tempatnya lah. Alhamdulillah. Mengingatkan buat teman-teman obor yang punya cerita gini bisa di-share ke kami lewat Twitter, lewat sosial media official @obarobor. Dan juga bisa link ada di deskripsi. Oke, cukup sekian kisah dari kami, kisah dari masnya yang kami bawakan. Terima kasih untuk sudah mengizinkan tweetnya diangkat ke channel YouTube kami yang bukan milik pribadi. Mohon maaf bila ada salah katanya atau salah dalam menceritakannya, kami mohon maaf. Oke, cukup sekian. Salam obor. Obrolan horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.